memproklamirkan dirinya sebagai grup musik pada 5 Mei 1973. Kini band rock legendaris asal Indonesia, God Bless, telah berusia 48 tahun dan akan menggelar konser virtual pada 31 Agustus 2021 dengan bertajuk Mulai Hari Ini. Bagi sahabat Kompas TV yang ingin membeli tiket konser virtual ini, dapat dengan mengunjungi website resmi Kompas TV atau dengan mengetik alamat website www.kompas.tv/God Bless 48 tahun. Dengan membeli tiket konser virtual ini, sahabat Kompas TV sudah ikut berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang dengan para narasumber hari ini, kita lihat video yang satu ini. Halo sahabat Kompas TV, apa kabar? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat sentosa. Kali ini saya Edika ditemani oleh 3 idola saya. Jadi hari ini temanya itu jumpa idola. Karena hari ini sudah ada Mas Ian Antono dari God Bless. Halo Mas Ian, apa kabar? Halo, selamat malam. Baik. Kabarnya baik ya? Ya harus baik. Ya. Karena nggak boleh sakit, apalagi nanti sampai tanggal 31 Agustus harus ada konser gede, ya nggak? Iya benar, harus jaga badan. Betul. Nah, kemudian ditemani juga ada Mbak Tantri saatnya beraksi. Halo, selamat malam Mbak Tantri. Selamat malam. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Belakangan sibuk apa sih Mbak Tantri? Aku sibuk banget, ya ampun, wow. Tiap hari. Iya, jadi aku tuh ke dapur aja tiap hari sekarang. Kalau kata orang itu Singapura ya, singgah di dapur, terus balik lagi ke kamar. Ya, namanya PPKM ya. Dan last but not least, ada Bang Sandiaga Uno. Halo Bang Sandi, apa kabar? Baik Mas Edika, terima kasih. Horas. Wah, tahu nih. Tahu ya kalau saya orang Batak ya. Walaupun tidak terlihat dari logatnya, tapi kelahiran Brastagi pasti berbeda dengan yang lain. Wow, the power of Menteri Pariwisata, teman-teman. Tahu tuh. Jadi hati-hati. Big data. Bener. Nah, nanti tanggal 31 Agustus bakalan ada konser God Bless 48 tahun di Kompas TV yang bisa disaksikan secara virtual. Nah, aku mau ke Mas Ian dulu nih. 48 tahun ikut bergabung dalam band yang legend gitu ya, legendaris di Indonesia. Musiknya menemani saya dari lahir sampai hari ini gitu. Nah, Mas Ian, boleh dong bocorin dikit rahasianya apa yang membuat Mas Ian dan teman-teman itu bisa tetap solid gitu untuk ada dalam satu band? Ya, pertama-tama sebetulnya main band itu di samping teman bermain musik, udah kita anggap kayak saudara. Jadi kita sama saudara-saudaranya, sama istrinya, sama anaknya juga. Jadi kayak keluarga besar gitu. Mungkin yang bikin awet itu ya. Jadi kita saling menghargain karya, saling menghargain ide, itu aja. Kalau di grup ya, soalnya di grup itu kan banyak. Si ini maunya begini, ini maunya begini lah. Biasanya yang berantem itu kayak gitu. Cuman kita kompromi lah. Kompromi, jadi kalau bikin aransemen itu ya bareng-bareng. Iya. Padahal kan kalau yang saya ketahui ya, untuk bikin band itu nggak cuman orang-orangnya harus punya kemampuan bermusik, tapi juga harus bisa kayak apa ya, menghargai satu sama lain, gitu. Ada kemampuan untuk mengorganisasi orang-orangnya, gitu. Ya nggak sih, Bang? Iya, benar. Itu benar itu. Jadi saling menghargai yang penting. Jadi nggak ada yang sok pinter, gua lebih pinter lah, itu ada. Kalau di Godbless sama rata. Idenya kalau membuat lagu saling diterima. Siapa punya usul, ya dipertimbangkan. Oh ini baik, bagus. Kompromi lah.
Iya ya, kompromi. Nah, kalau Mbak Tantri nih, Mbak Tantri, aku Ya. mau tanya. Sebagai bagian dari musisi di Indonesia yang juga bidangnya itu rock ya. Nah, Mbak Tantri gimana nih menjadi bagian dari konser 48 tahun God Bless? Mau bilang apa nih? What you say? Aku excited banget, aku malah mau ngucapin terima kasih karena mungkin di tahun ini selama PPKM, selama kita kebanyakan di rumah, salah satu sejarah buat aku pribadi, dan Kotak sebenarnya diwakili sama aku sama Sela ya, karena Sela juga ikutan juga main. Ini jadi salah satu prestasi kita di tahun ini gitu, bisa jadi bagian di konser God Bless. Sebenarnya Kotak sudah pernah jadi bagian konsernya God Bless yang ke-41 tahun di tahun 2014 waktu di Bandung. Dan sekarang kebagian lagi di 48 tahun itu luar biasa banget karena kan memang ini band living legend ya. Apalagi God Bless menjadi salah satu influence juga buat musiknya Kotak. Jadi aku senang banget bisa jadi terlibat di sini. Thank you loh Om Ian. Terima kasih pujiannya. Oh, jadi ternyata God Bless ini salah satu sosok yang apa ya, diteladani oleh teman-teman Kotak ya? Iyalah, secara kan God Bless memang musisi rock dari tahun berapa tuh? 70 berapa tuh? 73 ya kalau nggak salah. 73 lahir. 73 bener ya, Om. Ya. Masya Allah. Dari bapak saya diturunkan ke saya akhirnya wah, emang benar-benar lagunya berlasting sampai sekarang. Kita lahir di era di mana lagu God Bless itu sudah mengalir Sudah menggema. gitu ya. Sudah menggema di mana-mana. Nah, apa namanya Mbak Tantri kalau tadi bilang kalau God Bless ini adalah salah satu band yang sangat menginspirasi Kotak. Aku mau tanya, lagu favorit Mbak Tantri dari God Bless apa? Waduh, ini kalau lagu most favorite-nya ya. Lagunya favorit banyak. The most-nya itu Panggung Sandiwara. Kenapa? Karena memang lagu itu yang benar-benar diajarin sama papaku dari nol. Jadi ngajarin notasi untuk maksudnya ngajarin range vokalku biar lebih lebar. Jadi dinaikin setengah lagi setiap kali latihan. Lagu itu tuh benar-benar sampai detik ini kalau setiap nyanyi lagu Panggung Sandiwara itu ngebayanginnya mukanya papa. Karena memang dia yang ngajarin aku untuk lagu itu. Wow, wih, lagunya tuh ya ibarat telenovela ya, udah jadi bahasa kasih gitu loh. Wow. Bukan lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang musik rock nih, Mbak Tantri, gimana? Menurut Mbak Tantri tentang musik rock di Indonesia sekarang ini? Kalau ngomongin musik rock yang sekarang sih sebenarnya sudah sangat berkembang sekali karena musik rock nggak hanya ngomongin distorsi aja tapi ada sentuhan-sentuhan yang bisa dikombinasiin dengan unsur synth, elektronik dan unsur rock itu kan kalau zaman dulu nggak bayangnya tuh musisi rock pasti pakai baju hitam-hitam, pakai makeup yang menakutkan. Tapi kalau sekarang nggak, jadi kebanyakan musisi rock tuh mereka berani untuk mengekspresikan dirinya bahwa musik rock tuh hanya hitam kok. Hitam bisa dikombinasi dengan warna lain, itu dari segi pakaiannya. Tapi kalau dari segi sound juga luar biasa berkembang sekali gitu, bisa yang tadi saya bilang ada unsur synth, terus sound-soundnya juga benar-benar sekarang kekinian sekali. Itu bisa dibilang musik rock sekarang tuh memang luar biasa berkembangnya. Wow, iya sih ya. Aku melihat kalau musik rock ini berkembang, dia juga mengadaptasi gitu apa yang tren di dunia musik sekarang ini kayak EDM gitu. Nanti kita bahas tentang gimana rock bisa berkolaborasi dengan EDM. Aku mau lompat dulu nih ke Bang Sandiaga Uno. Bang Sandi, ini 48 tahun loh, God bless. Iya, luar biasa nih. Dan saya ingin ngucapin selamat, tapi saya ingin hadiahin pantun nih buat Mas Ian. Iya. Silakan. Mampir ke toko roti bersama ibu. Cakep. Membeli roti dan juga mentega. Cakep. Seperti itulah terungkap di lagumu. Cakep. Ya ini panggung sandiwara. Jenis kereta cepat adalah kereta ekspres. Cakep. Satu rutenya melayani hingga Bandara Suta. Cakep. Selamat ulang tahun ke-48 untuk God Bless. Cakep. Kita berkarya warnai musik Indonesia. Keren. Ternyata Bang Sandi ini jago bikin pantun ya. Nah, kalau misalnya jago bikin pantun, harusnya juga jago untuk nulis lirik. Karena banyak lagu-lagu aku lihat itu kayak nge-rhyme gitu loh. Tapi Bang Sandi, kalau ngomong-ngomong tentang musik rock, Bang Sandi itu suka musik rock yang seperti apa sih?
Ya pertama-tama rasa syukur untuk God bless ya. 48 tahun itu no joke loh. Itu hampir seumur aku loh. Jadi ketahuan umurnya. Jadi untuk satu usaha aja jarang yang sepanjang itu 48 tahun. Berarti ini satu grup yang betul-betul menginspirasi ya. Dan bagi para generasi muda mestinya melihat konsistensi dari God Bless yang terus berkarya di panggung musik Indonesia, terus memberikan yang terbaik dan deret penghargaan sudah diraih. Dan menurut saya ini yang harus kami di ekonomi kreatif ini menciptakan ekosistem sehingga akan lahir God bless masa kini. Itu yang kita harapkan ke depan. God bless. Rock apa ya yang paling musik rock ini ya paling cocok ya yang sekarang ini banyak kita perlukan di tengah pandemi dan tantangan ekonomi ini yang agak hard rock gitu kali yang keras gitu loh supaya kita biar membakar semangat ya. Tapi boleh dicoba loh Bang Sandi apa namanya alternatif musik rock tapi dia yang dangdut gitu ya, rock dut gitu. Supaya walaupun setiap hari kita harus menghadapi kehidupan yang keras gitu tetap bisa dibawa joget gitu. Itu ada Abang Haji yang sudah menciptakan genre rock dut. Betul sekali. Kalau tidak kenal Roma Irama sungguh terlalu. Kalau dari dulu nih Bang Sandi lebih suka musisi itu siapa yang menjadi idolanya? Kalau boleh tahu nih. Kalau musisi kan Indonesia tuh kaya ya akan musisi-musisi dari zaman ke zaman ya. Dan waktu saya masih di bangku SMP, SMA masih suka melihat God Bless manggung di waktu itu formasinya kadang-kadang ada beberapa band yang juga tampil, Cockpit dan beberapa band-band lain. Dan kalau ke sini ya kalau penyanyi-penyanyi seperti Slank, Dewa, saya suka banget sama Padi. Juga banyak grup-grup lain yang menurut saya Indonesia menunjukkan bahwa talenta-talenta. Waktu kemarin Mbak Tantri ikut manggung di tempat kami di Kemenparekraf. Makasih banget. Mohon maaf bayarannya kurang menarik karena memang anggaran banyak dipotong. Kita nggak penting masalah bayaran sih Bang. Kita pentingnya riders makanan di belakang panggung aja. Kuliner. Kita pastikan ya walaupun bayaran rendah tapi kuliner yang kita sajikan adalah kuliner kelas dunia. Benar nggak itu Mbak? Musisi banyak banget dan dulu sih ya zaman konser gitu suka nabung sampai ya sebulan 2 bulan supaya bisa ikut nonton konsernya Mas Ian. Dan kalau sekarang dengan adanya virtualisasi hampir tiap malam minggu ada aja tuh saya kan ikut di beberapa WhatsApp group ini nih lagi tampil secara virtual. Itu juga memudahkan kita sih di tengah-tengah pandemi. Dengerinnya pakai earphone, waduh itu sih keren banget. Musisi-musisi kita tuh memang super talented menurut saya. Super talented. I see. Nah, Bang Sandi ini bisa juga kan ya main alat musik kan ya? Bisa tapi nggak berbakat. Oh, bisa tapi nggak berbakat itu gimana ya? Kalau bisa berbakat dong. Bisa yang ya paling tidak yang standar-standar aja lah. Tapi waktu dulu pernah serius gitu ngeband waktu SMP, SMA. Tapi karena orang tua waktu itu selalu ngingetin kan, karena kita waktu muda itu suka nggak tahu waktu gitu. Kalau latihan bisa sampai pulangnya malam, terus ditegur mesti pilih, kamu mau pilih olahraga basket atau musik, jangan dua-duanya, kalau nggak kamu nggak pernah pulang ke rumah dan pelajaran nilainya merah semua.
Ya akhirnya waktu itu kita pilih olahraga, jadi kegiatan ngeband musiknya itu dikurangi. Dan sampai sekarang ya kalau terpaksa harus main instrumen ya latihan dulu gitu, latihan gitar. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih ya Bang Sandi, ini kan ulang tahun ke-48, God bless. Bang Sandi udah punya tiketnya belum? Saya pengen ngajak semua untuk beli tiket God Bless karena ini konser yang legendaris dan mungkin akan menjadi once in a lifetime experience. Kita ada program sebetulnya, nah, nanti di teman-teman yang kita harapkan juga melihat tayangan ini untuk sama-sama beli tiket konser God Bless. Dan saya mengajak masyarakat, terutama penggemar setia God Bless, karena ini konser virtual mungkin once in a lifetime. Dan dengan membeli tiketnya ini, Mas Edika, kita juga akan ikut berdonasi untuk tenaga kesehatan. Itu yang jadi gini, konser with a purpose. Jadi bukan hanya konser, tapi ada juga donasinya untuk tenaga kesehatan. Jadi yuk kita dukung musik Indonesia dan God Bless agar terus berkarya. Kita bela tenaga kesehatan kita karena tipe daripada konser yang dilakukan dengan sertifikasi cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Tuh, jadi buat sahabat Kompas TV yang pengen beli tiket virtual konser God Bless ya, nggak usah fafifu lagi, langsung aja ke www.kompas.tv. Nanti di situ kamu akan diarahkan untuk masuk ke link pembelian tiket. Bang Sandi, aku tunggu untuk beli tiket, mungkin 50 tiket gitu untuk teman-teman di Kemenparekraf gitu kan. Siap. Berbondong-bondong. Wah, cakep nih, aku suka nih. Siap. Kalau ini udah direkam ya, produsernya ya. Oke, baik. Aku mau lompat lagi nih ke Mas Ian Antono. Mas Ian, ini 48 tahun. Ini bukan usia yang muda gitu, tapi udah lama banget gitu bergerak di musik tanah air. Suka duka yang selama ini dilewatin sama teman-teman God Bless itu boleh diceritain nggak, Bang? Suka dukanya sebetulnya kalau suka itu kita gembira gitu kalau show itu sukses gitu ya. Ini kalau grup ya. Di samping itu kalau show-nya ada yang mati atau apa seperti kayak saat saya jatuh di Jogja dulu, dan itulah dukanya. Jadi ada aja. Di samping itu tadi yang saya bilang kalau kita itu satu grup saling menghargain. Cuman terkadang ada juga yang sampai berantem, sampai berantem karena ide ya, karena ide. Nah, itu biasanya terus ada yang keluar, masuk, itulah dukanya. Sehingga kita harus lagi, cari pemain lagi, lah itu. Istilahnya tanda kutip anak tongkrongan gitu. Kalau ada masalah nggak makin dekat gitu ya Mas Ian ya. Tapi Mas Ian, sejauh ini ada nggak pengalaman paling menarik yang paling diingat? Kalau tadi kan salah satu contohnya yang pernah jatuh waktu manggung di Jogja gitu. Ada nggak momen lain waktu lagi manggung sama teman-teman God Bless gitu yang paling berkesan atau yang paling diingat banget? Kalau paling berkesan sebetulnya show God Bless pertama. Saya ikut sebetulnya bukan tahun 73. Saya baru masuk tahun 75. Tahun 75. Yaitu kita kalau main gitar sambil gemeter itu. Jadi waktu show pertama itu saya ikut itu di tim. Itu yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Jadi saya belum membuat lagu, belum buat apa. Cuman mereka kalau udah pada jago-jago gitu. Udah namanya udah. Jadi main itu sambil gemeter gitu. Ya namanya pertama kali ya, wajar kalau masih grogi gitu ya. Ya grogi lah, grogi. Iya. Nah, Mbak Tantri, tadi kita ngobrolin tentang perkembangan musik rock di tanah air dan juga kombinasinya dengan EDM. Nah, ada perbedaan nggak sih kalau menurut Mbak Tantri antara musik rock zaman dahulu dengan yang sekarang-sekarang ini? Kalau ngomongin siapa nih? Ngomongin God Bless atau musik rock secara musik general? Rock pada umumnya. Waduh, aku zaman dulu kan nggak ngikutin banget ya. Kayaknya ini yang pantas untuk menilai itu kayaknya Om Ian.
Tapi kalau yang aku lihat secara kasat mata sih, perbedaannya ya mungkin dari segi sound. Dari segi sound itu pasti berubah sekali. Ada apa namanya, ada unsur-unsur yang memang yang anak-anak zaman sekarang itu bisa bikin sesuatu yang lebih segar lagi musik rocknya. Tapi secara spiritnya musik rock itu kan lebih kepada energi ya. Energinya sih tetap sama sih, energi powerful itu tetap ada. Walaupun mau dikombinasi seperti EDM dan segala macam, tapi tetap menurutku ya musik rock ya akan seperti itu dan memang tidak akan lekang sampai kapanpun menurutku. Karena musik rock itu memang punya apa ya, istilahnya kayak ciri khas sendiri di telinga kita masing-masingnya, enggak sih gitu. Jadi kayak, jadi misalnya kalau bisa kita dengar lagu yang memang hype gitu kan. Kayak aku kemarin itu baru dengar yang namanya lagu dari God Bless yang judulnya itu Kehidupan gitu. Dan entah kenapa sampai sekarang itu jadi earworm gitu, nempel banget di kepala yang bagian pikirkan, renungkan gitu. Jadi aku percaya banget kalau musik-musik rock itu gak ada matinya gitu. Betul. Dan Om Ian sendiri tuh yang aku salutnya, Om Ian tuh jago banget bikin lagu. Yang memang kita apa namanya gampang tematik gitu loh. Dari segi gitar ya, dari lirik-liriknya, apalagi lagu God Bless sendiri kan mereka kan memang yang aku lihat dari segi lirik nih Om, memang tentang kehidupan gitu. Semuanya tuh liriknya tentang kehidupan, tentang hal-hal yang memang dekat dengan kita gitu. Jadi wah, kalau ngomongin God Bless, apalagi nih aku suka yang Cermin 7 ya Om, kalau nggak salah tahun 2016 ya. Itu juga wah, itu musiknya juga jadi berubah sekali, jadi lebih luas sekali, lebih lebar dan keren banget Om aku dengerin. Nah, jadi buat sahabat Kompas TV yang kayak penasaran mungkin gitu ya, emang gimana sih lagu God Bless kenapa bisa nempel banget di kepalanya Tantri dan kawan-kawan gitu, boleh cek loh di YouTube, di Spotify, di platform musik manapun masih ada, masih banyak banget untuk kamu dengarkan. Nah, Bang Sandi, tadi kita ngobrolin tentang Bang Sandi bisa main alat musik apa gitu kan, tapi kalau misalnya genre musik selain rock, Bang Sandi itu lebih apa? Suka musik yang bergenre apa selain musik rock? Karena suka musik dan berbagai macam tergantung moodnya apa. Jadi kalau terakhir-terakhir ini ya mungkin 3 bulan terakhir sebelum PPKM ini karena banyak berkegiatan di Jawa, dengerinnya si Denny Caknan. Gitu. Ya genrenya apa tuh, dangdut koplo kali ya. Terus kalau lagi banyak sama anakku karena anakku ini milenial atau generasi Z, dia banyak dengar EDM. Terus kalau lagi olahraga itu udah ada ininya deh, ada beat-beatnya gitu. Kalau kita mau lari kecepatannya sekitar mungkin pace 7 atau pace 6, itu ada musiknya tuh, udah ada algoritmanya. Jadi dipilihin sendiri sama gadget kita untuk lari gitu. Jadi kadang-kadang dipasangin juga musik-musik yang upbeat. Tapi kalau lagi udah mau agak malam gitu, kita bisa dengar lagu yang lebih slow, mungkin jazz, lagu chill, dan bermacam-macam. Jadi ngikutin aja lagi moodnya apa gitu. Oh, jadi nggak terpatok ya, harus musik genre ini gitu, enggak ya? Enggak. Malahan juga karena di ekonomi kreatif nih kita kan ada 17 subsektor dan musik adalah salah satu subsektor, dan di musik sendiri itu juga banyak banget genre-nya. Jadi ini salah satu tantangan dari kita, gimana jadi bapak dari begitu banyak komunitas yang sangat dekat dengan salah satu genre tertentu. Tapi karena musik itu universal, jadi sebetulnya ya sangat bisa menyentuh dan mempersatukan. Jadi walaupun genre-nya berbeda, tapi kalau kita udah bicara musik, itu apalagi musik Nusantara ya, ini malah mempersatukan kita. Waktu Tantri terakhir kali di Kemenparekraf, kita ada lomba itu, yaitu karya musik komunitas. Nama acaranya Kamu Aku, dan malah musik-musik etnik itu dikemas oleh anak-anak muda dengan EDM juga dengan pendekatan kekinian,
ternyata itu hasilnya luar biasa buat kita, sangat membanggakan bahwa anak-anak muda kita, dan tinggal menunggu waktu. Menurut saya bahwa musisi Indonesia akan menang menjadi Grammy Award winner. Wow, amin amin, kita doakan supaya musik yang datangnya dari tanah air ini makin mendunia gitu. Apalagi tadi Bang Sandi bilang kalau musik etnik dikombinasikan sama EDM hasilnya keren banget. Kita belum tahu ya kan kombinasi-kombinasi musik etnik dengan lainnya kan. Etnik dengan rock, etnik dengan pop gitu. Tapi kita nantikan deh, siapa tahu nanti God Bless ya kan habis 48 tahun punya project etnik rock gitu ya. Nah, Mas Ian selain musik rock suka dengerin musik genre apa nih? Genre, kalau terus terang kalau saya denger lagu itu pasti tanya ke anak saya. Karena dia tahu tren-tren yang baru apa sih, musik kayak apa sih yang baru-baru itu. Saya suka ikut dengerin. Gitu. Jadi emang musik rock zaman sekarang itu beda banget dengan zaman dulu ya. Jadi mereka untuk mencari warna yang lain itu sound-nya pasti lain gitu. Misalnya kayak gitar gitu. Nggak harus kayak Pak Tantri tadi bilang, nggak harus distorsi ya. Itu kalau nggak ada distorsi bukan rock, enggak saya bilang rock itu bisa pakai sound apa aja. Ya. Wow, berarti Mas Ian kalau dengerin apa namanya tadi musik yang sekarang ini jiwanya apa namanya? Apa ya? Musik yang baru-baru ini kayak trending. Berarti dengerin musik-musik dari TikTok juga ya Mas Ian ya? Oh iya. Wow. Saya masih ngikut. Ya, bukan dengerin lagunya atau kita mau nyetek lagunya, enggak. Warnanya orang sekarang kok begini ya gitu ya. Beda dengan zaman-zaman saya dulu. Karakter bikin lagunya itu berbeda banget. Karena do re mi fa sol la si do itu cuma segitu, diperebutkan orang seluruh dunia ya. Jadi kalau nggak bikin aneh, kelainan ya dianggapnya nyontek gitu. Betul. Ya. Harus berbeda ya. Ya, untuk mencari ciri khas itu harus berbeda dengan yang udah ada. Iya. Aku tadi tuh kaget loh, aku menunggu jawaban Mas Ian kalau Mas Ian bilang, aku tuh nggak dengerin lagu TikTok, tapi aku ikut dance TikTok gitu. Kayak, wow! Itu sangat membuka mata saya terhadap Mas Ian. Karena Mas Ian kan keren kan, kalau lagi konser tuh, wah gitu. Keren banget gitu, vibes ya. Nah, kita kita sampai di bagian akhir dari bincang-bincang pada malam hari ini. Aduh seru banget ya, akhirnya hari ini aku mimpinya terwujud satu gitu, ketemu idola Mas Ian, Mbak Tantri, Bang Sandi gitu. Dan aku mau ucapkan terima kasih kepada Mas Ian, Mbak Tantri dan Bang Sandi karena udah hadir di bincang-bincang pada malam hari ini. Dan aku masih mau ajak buat teman-teman yang ingin beli tiket virtual konser God Bless 48 tahun, bisa kunjungi di www.kompas.tv. Nanti di situ kamu akan diarahkan untuk membeli tiket, atau langsung aja diketik kompas.tv/godbless 48 tahun. Dengan membeli tiket konser virtual ini, kamu sudah mendapatkan langganan Kompas ID selama 2 bulan, dan juga ikut berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19 kayak yang tadi udah dijelasin sama Bang Sandiaga Uno. Kalau gitu, terima kasih kepada narasumber. Ya, terima kasih. Kapan-kapan kita nongkrong lagi ya. Iya. Baiklah. Semoga bisa nongkrong offline. Ya. Online dong, online. PPKM. Semoga nanti. Oh iya, amin. Semoga ini corona cepat berlalu dan kita bisa dengerin Mas Ian, Mbak Tantri manggung di panggung langsung gitu. Baik kalau gitu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bincang-bincang hari ini. Saya Edika, sampai jumpa. Jumpa.